Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut materi di bab 1, masih tentang reproduksi pada manusia. Kita belajarnya hari ini tentang menstruasi, fertilisasi, dan kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama kita bahas tentang menstruasi dulu. Menstruasi ini biasanya terjadi, bukan biasanya, menstruasi ini terjadi pada perempuan, hanya ada pada perempuan. Nah, menstruasi ini adalah suatu keadaan keluarnya darah dan lendir dan sel epitel yang menyusun dinding rahim. Jadi rahim perempuan itu mempunyai dinding yang kayak gini gambarnya. Oh, ibu nggak ada gambar di sini ya, lupa. Pokoknya rahim manusia itu, rahim perempuan itu punya dinding. Nah, dindingnya itu mengandung darah. Nah, nanti darah pada dinding rahim itu yang akan meluruh gitu. Jadilah yang namanya menstruasi. Itu namanya menstruasi. Pada umumnya menstruasi ini terjadinya selama 28 hari. Nah ini ada dinding rahim. Nah ini tuh nih, ini yang namanya dinding rahim tuh yang ini. Nah di bagian sini itu ada yang namanya, ini namanya kan endometrium nih, dinding rahim. Nah dinding rahim ini mengandung banyak darah. Nah nanti pada saat di rahim itu tidak terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Nah ini ya. Nah ini tidak ada terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel telur, maka dinding rahim ini nanti akan meluruh melalui vagina dan keluarlah yang namanya menstruasi gitu ya. Nah, pada umumnya menstruasi ini terjadi selama 28 hari sekali. Nah, sekarang menstruasi itu ada siklusnya. Siklusnya ada apa aja? Yang pertama udah pasti fase menstruasi. Pada fase ini hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Jadi folikel itu kayak gini. Ini adalah sel telur. Nah, ini ada sel telur. Nah, ini adalah folikelnya. Nah, ini folikel. Nah, ini adalah sel telur. Nah, jadi folikel itu adalah yang membungkus sel telur. Bagian lapisan luar yang membungkus sel telur. Nah, itu namanya folikel. Nah, hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon FSH berfungsi menstimulasi produksi folikel. Jadi, hormon FSH inilah yang memproduksi si folikel ini. Agar apa ya? Agar sel telurnya terlindungi selagi sel telurnya masih muda atau ya sel telurnya belum matang gitu ya. Nah, fase yang kedua adalah fase proliferasi. Fase proliferasi itu terjadinya penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio pada sel telur saat dibuahi oleh sel sperma. Jadi kayak yang di buku tadi, itu kan ada yang namanya dinding rahim. Nah, dinding rahim itu, nah ini. Nah, ini kan ada dinding rahim. Nah, dinding rahim ini yang tadi itu akan menebal. Mana ya gambarnya? Ntar dulu. Nah, ini kan dinding rahim nanti akan menebal. Nah, itu namanya fase proliferasi. Kalau dinding rahimnya sudah menebal, berarti dinding rahim itu siap sebagai tempat melekatnya embrio. Embrio itu apa? Nanti Bu jelasin ya. Yang jelas nanti embrio itu akan nempel di sini. Nah, nanti embrio itu akan berkembang menjadi janin. Gitu. Dan diam di dalam rahim selama 9 bulan. Nah, selanjutnya setelah fase proliferasi itu masuk ke fase sekretori. Sekretori itu adalah fase di mana folikel yang sudah melepaskan sel telur. Nah, jadi kan ini tadi ada yang namanya sel telur. Ini folikelnya. Nah, ini kan folikelnya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, sel telurnya keluar. Nah, sel telurnya keluar aja gitu. Ya, itu namanya fase sekretori.
Nah, selanjutnya setelah ke fase menstruasi, kita lanjut ke fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Fertilisasi itu adalah proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma di tuba falopi. Nah, tuba falopi itu yang ini, Nak. Nah, ini namanya tuba falopi. Nah, ini namanya tuba falopi. Di saluran inilah, nah tuba falopi perempuan itu ada dua, kiri, sebelah kiri, ini sebelah kiri ya. Kalau dari arah ibu misalnya gitu, ini adalah sebelah kiri, ini sebelah kanan gitu ya. Nah, dari arah sebelah kiri dan kanan itu nanti bisa terjadi pembuahan. Nah, nanti misalnya masuk kan spermanya masuk. Nah, nanti spermanya itu bisa jalan ke sebelah sini dan bisa jalan ke sebelah sini. Kalau di kiri kanannya terjadi pembuahan, berarti nanti akan menghasilkan anak yang kembar. Gitu. Yang jelas fertilisasi itu terjadinya di sini. Nah, sel telur keluarnya dari sini. Nah, keluar dari sini, keluar, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Nah, nanti dia akan diam nih di gang sempit ini, yang namanya tuba falopi. Dia akan nunggu di sini, menunggu selama 1 hari. Untuk apa? Untuk menunggu sperma. Ada nggak sperma yang masuk? Kalau nanti ada sperma yang masuk, berarti nanti kemungkinan akan terjadi pembuahan. Kalau terjadi pembuahan, nanti akan terjadi yang namanya kehamilan, ya. Nah, nih Ibu jelasin lagi. Saat terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka sel telur akan berkembang menjadi yang namanya zigot. Zigot akan membelah sehingga menjadi embrio dan terjadilah proses yang namanya kehamilan, ya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, materi di bab 1 tentang kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada HIV, mungkin sebagian besar kalian udah tahu. HIV itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunity Virus yang menyerang imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Biasanya selain efek dari bisa dikatakan misalnya kayak seks bebas, penyebab HIV ini bisa dari obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah gonore. Gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga adalah sifilis. Sifilis itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang keempat itu ada herpes. Herpes genitalis. Herpes genitalis ini adalah penyakit herpes. Mungkin kalian ada tahu penyakit herpes. Herpes itu ada yang terjadi di tubuh kita yang luar, misalnya kayak di kulit, tangan, kaki. Itu ada yang sakit herpes kayak gitu. Itu herpes itu penyakit gatal-gatal gitu. Nah, kalau herpes genitalis ini adalah di sel kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Yang kelima itu ada keputihan. Keputihan ini hanya terjadi pada perempuan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Keputihan ini masih dalam taraf wajar untuk beberapa penyebab tertentu. Misalnya kayak dalam keadaan tertentu, keputihan ini masih dianggap normal dan wajar-wajar aja. Bukan berarti misalnya kalian nanti lihat kalau kalian keputihan terus kalian kelainan atau sakit atau gangguan, enggak. Dalam hal-hal tertentu keputihan itu masih dalam taraf wajar dan normal. Yang keenam, epididimitis. Epididimitis ini hanya terjadi pada laki-laki, yaitu di saluran epididymis. Yang epididimitis itu adalah radang pada saluran epididymis gitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk bab 1 tentang reproduksi pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat pagi.